Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 21, bukankah kamu terlalu dermawan? Joy menaruh hati pada seorang pria. Kamu terlihat sangat segar hari ini. Dalam perjalanan menuju kelas keesokan harinya, Cao Ronghua berkomentar sambil mempelajari Hao Ren. Berkencan dengan gadis kaya memberinya aura berbeda. Sambil menggosok dagunya, Zhou Liren memberitahu Zhao Jiayi dan yang lainnya sambil menatap Hao Ren. Dia memiliki keanggunan yang ringan di setiap gerakannya. Zhao Jiayi bercanda. Mereka telah menggodanya, tetapi Hao Ren merasakan auranya telah berubah sejak dia melakukan terobosan tadi malam. Sepertinya dia telah menyatu dengan alam. Meskipun dia belum bisa menyerap esensi alam, dia memiliki perasaan samar bahwa dia sendiri adalah alam. Dia merasakan perasaan ini setelah dia baru saja mencapai teknik kultivasi dasar tingkat pertama, tetapi dia belum menjadi seorang kultivator sejati. Tidak heran jika paman ketiga Zhao Yanzi memandang rendah manusia. Hao Ren merenung sambil menikmati perubahan di tubuhnya. Mereka berempat sedang dalam perjalanan menuju kelas ketika mereka bertemu dengan beberapa gadis di kelas mereka yang baru saja keluar dari kantin setelah sarapan. Melirik ke arah Hao Ren, Xie Yujia hendak melewati mereka untuk mengambil kursi depan di kelas. Terkejut oleh perasaan aneh, dia kembali menatap Hao Ren. Aneh. Dia mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Kenapa menurutku kehadirannya berbeda? Xie Yujia sedikit bingung, mengira itu hanya hasil imajinasinya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengayunkan kakinya ke atas sepedanya dan melaju menuju gedung akademik. Xie Yujia menatapmu 2 kali. Apakah kalian berdua pernah bertemu? Zhou Liren bertanya pada Hao Ren sambil mengedipkan mata. Hao Ren mendengus, bagaimana mungkin? Dalam hatinya, Xue Yujia bukan hanya ketua kelas tapi juga gadis paling populer di kelas. Dia terlalu di luar jangkauannya. Lagi pula, dia sudah bertunangan sekarang. Mereka berjalan sembarangan menuju gedung akademik tepat saat kelas dimulai. Mengambil tempat duduk dekat jendela dengan udara segar, Hao Ren menggali materi pelajarannya dan mulai mempersiapkan sesi bimbingan belajarnya. Kenapa kamu tidak menjawab pesanku kemarin? Di tengah kelas, Hao Ren menerima pesan teks dari Xue Yujia. Terkejut, dia mendongak dan menatap tatapan Xue Yujia. Dia bertanya-tanya mengapa ketua kelas yang rajin mencatat mengiriminya pesan selama kelas. Dengan tergesa-gesa, dia menunduk dan menjawab pesannya, maksudmu tentang lari jarak jauh. Saya mendapatkannya. Anda adalah satu-satunya peserta di kelas kami, dan hanya 6 yang dipilih di seluruh jurusan kami untuk mengikuti permainan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Dia mengirim pesan teks lagi. Tiba-tiba, Hao Ren merasakan lapisan tekanan. Pertandingan atletik 2 tahunan di East Ocean University adalah kompetisi yang diadakan di antara semua mahasiswa, tanpa memandang usia. Mahasiswa atletik terbanyak yang dipilih dari puluhan ribu mahasiswa di universitas akan bersaing satu sama lain. Itu adalah pertunjukan besar. Mengerti? Hao Ren menjawab pesan teks itu. Dia pernah menjadi pelari jarak jauh yang terkenal di sekolah menengah, tetapi dia belum pernah mengikuti kompetisi tingkat provinsi dan tidak mendapatkan poin selama ujian masuk universitas. Xue Yujia menaruh harapan besar padanya, tapi dia tidak begitu percaya diri. Meskipun dia cepat, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya bermain video game setelah dia masuk universitas. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melakukan upaya nyata. Berpikir itu adalah akhir dari percakapan teks, dia terkejut ketika Xue Yujia mengiriminya pesan lagi, berkata, apakah kamu potong rambut kemarin? Kenapa aku merasa kamu terlihat berbeda hari ini? Tidak, saya tidak melakukannya, Hao Ren menjawab pesan teks itu. Kemudian Xie Yujia berhenti mengirim pesan padanya. Hao Ren bertanya-tanya apakah dia terdengar terlalu menyendiri. Namun tak lama kemudian, dia tenggelam dalam soal latihan bahasa Inggris sekolah menengah. Sore harinya, Hao Ren kembali naik bus ke rumah Zhao Yanzi. Bukan lagi orang asing, Hao Ren tidak pendiam seperti sebelumnya. Namun, dia tetap bungkam tentang topik tentang keluarga mereka. Setelah makan malam, Zhao Hongyu menolak tawaran Hao Ren untuk membersihkan meja untuknya dan memintanya untuk mengajari Zhao Yanzi. Dengan enggan, Zhao Yanzi mengikuti Hao Ren naik ke lantai 2. Setelah berpikir seharian, Hao Ren memutuskan untuk mengajari Zhao Yanzi sesuai dengan poin pengetahuan yang berbeda. Kuis hari ini berfokus pada topik paling umum dalam kursus bahasa Inggris sekolah menengah, yaitu tenses.
Waktu terus berjalan, dan Zhao Yanzi memutar otaknya dan akhirnya menyelesaikan kuisnya. Paman, apakah kamu yakin kamu benar-benar ahli dalam hal itu? Dengan dagunya ditopang di telapak tangannya, dia memutar pulpen dengan tangan lainnya dan melihat Hao Ren menandai kertasnya dengan sungguh-sungguh. Dia telah mengganti seragam sekolahnya menjadi t-shirt pendek bermotif anak kucing dan rok kotak-kotak merah. Bagaikan permen, kombinasi longgar itu memancarkan manisnya seorang gadis remaja. Membungkuk di kursi dengan kaki melengkung di bawahnya, dia tidak menyadari bahwa postur tubuhnya memperlihatkan potongan perut rata pada Hao Ren. Jika kamu belajar dengan sungguh-sungguh bersamaku, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk menjadi salah satu dari 3 terbaik di kelasmu. Hao Ren menuliskan skor merah besar 30 di kertas sebelum mengembalikannya padanya. Mengabaikan bibir cemberut ketidaksetujuannya, Hao Ren menunjuk pada pertanyaan pertama dan mulai menjelaskan, karena menggunakan kemarin di bagian pertama kalimat, Anda harus menggunakan bentuk lampau dengan kata kerjanya. Dan bentuk lampau dari Sai adalah Said, bukan Sayed. Hei, dengarkan dan catat ini. Melihat wajah tulus Hao Ren, Zhao Yanzi tampak kesal. Tetap saja, dia harus mendengarkannya, dan dia mulai membuat catatan di buku catatannya. Hao Ren telah melihat buku-buku itu di studio Zhao Hongyu dan tahu bahwa bahasa Inggrisnya sangat bagus. Dia bertanya-tanya bagaimana putrinya begitu buruk dalam bahasa Inggris. Di akhir sesi bimbingan belajar selama 1 jam, ujung atas bolpoin Zhao Yanzi hampir terkunyah, menunjukkan betapa dia membenci Hao Ren. Ren, ikuti aku ke atas. Zhao Guang muncul di depan pintu tepat waktu. Oke. Meletakkan kertas-kertas itu, Hao Ren mengikuti Zhao Guang menaiki tangga kecil menuju studio. Sepertinya kamu telah menembus level 1. Zhao Guang bertanya kapan mereka berada di dalam studio. Sepertinya begitu. Saya merasa tubuh saya telah terbuka. Yah, kerja bagus. Namun, level pertama cukup sederhana. Hari ini saya akan mengajari Anda bagian selanjutnya. Zhao Guang tampak tenang tanpa ada tanda-tanda keterkejutan atau kegembiraan. Hao Ren duduk dan mendengarkannya dengan sabar, bertanya-tanya apa yang telah dicapai Zhao Guang. Di wilayah manapun Zhao Guang berada, itu tidak mungkin rendah. Hao Ren tidak pernah bermimpi untuk terbang di langit, memasuki bumi, menghancurkan gunung-gunung, dan menggulingkan lautan. Menyelamatkan nyawanya sendiri adalah tujuannya. Dan jika dia mencapai beberapa prestasi dalam kultivasinya, dia akan lebih percaya diri dalam membantu Zhao Yanzi bertahan dari krisis 3 tahun kemudian. Tentu saja, dia tahu keluarga Zhao Yanzi berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya, meskipun sebenarnya, Zhao Yanzi lah yang menyebabkan semua masalah ini. Namun, mereka lebih memilih menempatkan putri mereka sendiri dalam risiko daripada mengorbankan Hao Ren yang tidak bersalah. Hal ini saja sudah menunjukkan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran daripada yang bisa dimiliki kebanyakan orang tua. Segera, waktu menunjukkan pukul 9.30, dan Zhao Guang telah menjelaskan setiap poin dari gulungan konsentrasi roh secara rinci. Kamu bisa kembali pada waktu yang sama besok. Kemudian kamu bisa berkultivasi sendiri dan bertanya padaku kapanpun kamu memiliki pertanyaan. Sambil melirik ke jam, Zhao Guang menginstruksikan. Hao Ren mengangguk. Berjalan keluar studio menuju lantai 2, dia memasuki kamar Zhao Yanzi dan menemukannya sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan keras. Tidak ingin mengganggunya, dia mengumpulkan materi pelajarannya dan diam-diam meninggalkan ruangan. Aku akan mengantarmu kembali, Zhao Guang muncul di pintu dan menawarkan. Terima kasih. Hao Ren menerimanya. Dalam perjalanan kembali ke sekolah, Zhao Guang tiba-tiba bertanya, bisakah kamu mengemudi? Saya mendapatkan lisensi saya musim panas lalu, tapi saya masih pemula, jawab Hao Ren. Bagaimana kalau aku membelikanmu mobil agar kamu bisa datang dan pergi dengan mudah? Mana yang kamu suka, Chevrolet atau Volkswagen? Zhao Guang bertanya dengan santai seolah dia sedang membicarakan mainan seharga 10 yuan, bukan mobil seharga 100.000 yuan. Itu tidak perlu. Saya bisa naik taksi kembali di masa depan, kata Hao Ren buru-buru. Zhao Guang tidak melanjutkan topik itu. Dia mengantar Hao Ren ke gedung asrama dalam diam. Oh, tolong beritahu Zi bahwa saya harus berpartisipasi dalam pertandingan atletik minggu depan dan saya harus berlatih. Saya akan melanjutkan sesi bimbingan belajar Selasa depan. Oke. Zhao Guang menyalakan kembali mobilnya dengan tangan mantap dan menghilang di tikungan. Ayah mertua yang tenang, ibu mertua yang lembut, tunangan muda yang keras kepala, apalagi yang akan saya dapatkan. Menarik napas dalam-dalam, Hao Ren masuk ke gedung asrama.
Saat dia masuk ke kamar asramanya, ketiga teman asramanya masih di luar. Rupanya, mereka sedang berada di warnet sambil bermain game. Membuka ranselnya, Hao Ren sedang dalam proses mengatur ulang materi les dan melihat kepala babi besar telah digambar di halaman judul bank tes bahasa Inggris sekolah menengah favoritnya. Hidung kasar, mata melotot, telinga terkulai, dan bibir tebal, di sampingnya ada tulisan, paman yang mementingkan diri sendiri. Menatap karikatur kepala babi yang digambar terlihat jelek tapi agak mirip dengannya, Hao Ren terkekeh. Bab 22, Pria Paling Tampan di East Ocean University. Dalam 2 hari berikutnya, Hao Ren tidak mengajari Zhao Yanzi tetapi meluangkan waktu di malam hari untuk berlatih lari jarak jauh di lapangan olahraga. Dia tidak berharap untuk memenangkan tempat pertama, tetapi dia juga tidak ingin menjadi yang terakhir. Ia percaya bahwa keterampilan jarak jauhnya masih ada dan ia hanya perlu mendapatkan kembali performa terbaiknya. Dengan hanya 4-5 lampu yang menerangi arena pacuan kuda sintetis sepanjang 400 meter yang mengelilingi bagian luar lapangan sepak bola, seluruh lapangan olahraga tampak sepi dan sepi. Mengatur pernapasan dan langkahnya, Hao Ren berlatih sendiri. Dia sengaja memilih untuk lari ke sini pada jam 9 malam. Dalam 1 jam, pintu masuk gedung asrama akan dikunci. Para pemain bola basket dan sepak bola semuanya telah kembali, sehingga dia tidak akan mendapat gangguan saat berlatih. Hari ini di kelas pemrosesan sinyal optik lemah, si cantik Suhan mengenakan kemeja bertabur, celana pendek denim, dan sepatu bot dokter. Martin. Dia tampak sangat cantik sehingga para pria berteriak dan bersorak. Namun, dia tidak melirik Hao Ren seolah-olah dia tidak memanggilnya ke kantornya minggu lalu. Dia tetap menyendiri selama seluruh kelas sampai dia pergi. Meskipun Hao Ren tahu mereka berpapasan di dunia lain, mereka telah kembali ke dunia normal dan menjadi orang asing. Bagaimanapun, seorang guru wanita super cantik tidak akan pernah menunjukkan perlakuan khusus kepada siswa biasa. Dia yakin Suhan pasti pergi menemui Lu Qing untuk membicarakannya. Selagi dia berlari, pikirannya melayang pada peristiwa yang terjadi hari ini. Tiba-tiba, sebuah bola basket meluncur ke arah kakinya. Hao Ren berhenti berlari dan mengambil bola basketnya sebelum melihat ke arah asal bola itu. Tak jauh darinya, seorang pria tampan berkemeja putih duduk di bangku penonton. Dengan tubuh yang proporsional dan kokoh, lelaki itu memiliki alis gagah yang miring ke atas dan keluar. Hao Ren mengenalinya. Dikenal sebagai pria paling tampan di East Ocean University, Huang Suji adalah presiden klub panjat tebing di universitas tersebut dan mahasiswi selebriti yang bahkan dikejar oleh gadis paling populer di sekolah, Lin Li. Mengangkat bola basket dengan satu tangan sambil menunjuknya dengan tangan lainnya, Hao Ren menggunakan gerakan ini untuk menanyakan apakah bola itu miliknya. Huang Suji mengangguk dan melengkungkan jarinya. Hao Ren maju selangkah sebelum melemparkan bola basket ke arahnya dengan satu tangan. Bola basket tersebut menempuh jarak lebih dari 20 meter di antara mereka sebelum jatuh ke arah Huang Suji. Huang Suji mengulurkan satu tangannya dan menangkap bola. Setelah bola hilang, Hao Ren mengayunkan tangannya dan bersiap untuk mulai jogging lagi. Mahasiswa tingkat 2. Huang Suji tiba-tiba berkata. Hao Ren menatapnya, bingung. Saya dengar Anda juga pernah mengikuti lomba lari 1500 meter. Dia bertanya tiba-tiba. Hao Ren memandangnya dengan hati-hati, merasakan sedikit permusuhan darinya. Aku dengar kamu sering menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Memutar bola dengan jarinya, Huang Suji bertanya, kamu hidup dalam gaya yang megah, bukan? Dan kamu dijemput dari kampus dengan limusin, bukan? Apakah aku mencuri perhatianmu? Hao Ren bertanya langsung. Patah. Huang Suji tiba-tiba berhenti memutar bola basketnya, ya. Aku kesal dengan pertunjukanmu yang terang-terangan. Meskipun rendah hati, Hao Ren tidak pernah takut akan konfrontasi. Menghadapi Huang Suji di arena pacuan kuda, dia bertanya, jadi sebagai senior, kamu ingin memberiku pelajaran, bukan? Huang Suji tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, mereka bilang Suhan memintamu ke kantornya sendirian. Ada apa antara kamu dan dia? Dari jejak permusuhan, Hao Ren merasakan kecemburuan yang kuat. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Hao Ren kembali jogging. Huang Suji membeku sesaat, terkejut karena seorang mahasiswa tingkat 2 biasa begitu sombong. Tangannya mencengkeram bola basket sambil menatap ke belakang Hao Ren. Ketika Hao Ren kembali setelah putaran berikutnya, Huang Suji telah pergi. Dia tahu dia telah menarik banyak perhatian dalam beberapa minggu terakhir, dan beberapa penjemputan limusin di kampus membuatnya tampak seperti orang yang suka pamer. Lebih penting lagi,
Undangan Suhan ke kantornya membuat mata pria tampan yang mementingkan diri sendiri itu merah karena cemburu. Mungkin mereka berpikir perilaku Haoren sebelumnya adalah usahanya dalam menarik perhatian Suhan dan para siswa terkenal sangat marah karena usaha kikuknya membuahkan hasil dan berhasil menarik minat Suhan padanya. Lagi pula, perilaku terang-terangan mereka hanya membuat mereka berteriak pada gadis-gadis cantik, sementara Suhan yang sangat cantik tidak menunjukkan ketertarikan sedikitpun. Memang benar, kecantikan Suhan melebihi imajinasi orang-orang, dan wajar jika para siswa laki-laki tergila-gila padanya. Jika Haoren tidak mengetahui identitas aslinya, diam-diam dia akan kagum dengan kecantikannya juga. Saat itu pukul 9:04 ketika Haoren berlari kembali ke asramanya. Zhao Jiayi dan dua teman sekamarnya terlibat dalam permainan kartu sengit dengan Bu Jiadong dari kamar asrama di seberang kamar mereka. Haoren mengambil wastafel dan handuknya untuk mandi air dingin. Dia tidak memberitahu siapapun tentang provokasi Huang Suji. Jumat berlalu dengan cepat dengan hanya setengah hari kelas. Karena sebagian besar mahasiswanya berasal dari daerah setempat, East Ocean University menjadi sangat sepi setiap Jumat sore. Zhao Jiayi dan yang lainnya tidak ingin pulang akhir pekan ini, dan mereka menyeret Haoren dan beberapa orang lainnya dari kamar asrama sebelah ke KTV Asteris terdekat. Setelah bernyanyi sampai kelelahan, mereka pergi ke prasmanan hotpot. Mereka mengisi diri mereka dengan bir dan daging sebelum kembali ke kamar asrama untuk bermain kartu. Hari-harinya dekaden dan tanpa beban. Haoren merasa terhibur karena dia memiliki sekelompok saudara bersamanya tidak peduli apa yang telah terjadi. Mereka melakukan segalanya bersama, pergi ke kelas, membolos, minum, dan berpesta. Paman ketiga Zhao Yanzi tidak akan pernah menghargai kebahagiaan yang dinikmati manusia seperti ini. Pada pukul 9, Haoren meletakkan kartu di tangannya dan berkata, "Saya akan pergi ke lapangan olahraga untuk berlatih lari." "Oh, jangan pergi. Tidak ada gunanya berlatih dengan hanya tersisa beberapa hari sebelum lomba. Mainkan kartu bersama kami." Zhao Jiayi mencoba menghentikannya. "Saya bisa mendapatkan kembali performa saya dengan latihan." "Bu Jiadong, datang dan mainkan kartu." Haoren memasukkan kartunya ke tangan Bu Jiadong. "Akulah yang menanggungnya jika kamu kalah, dan kamu mendapatkan semua keuntungannya jika kamu menang." Sambil nyengir mendengar janji itu, Bu Jiadong mengambil kartunya dan segera duduk. Haoren mengganti sepatu larinya dan berlari ke lapangan olahraga. Kampus ini luar biasa sepi pada Jumat malam. Ketika dia melewati gedung kantor, Haoren tanpa sadar mendongak saat sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Suhan seharusnya ada di rumah sekarang. Di mana dia tinggal? Zhao Hongyu mengatakan Suhan memiliki hubungan khusus dengan klan Naga Laut Timur, dan Haoren bertanya-tanya apa itu, mungkin itu sebabnya dia mengambil posisi mengajar di Universitas Luking. Saat dia berlari, Haoren bertanya-tanya tentang dia. Dia bertemu dengan dua gadis yang sedang berjalan-jalan. Ketika mereka melihat tatapannya, mereka mendengus dengan jijik. Hampir setiap laki-laki di universitas memiliki perasaan terhadap Suhan, dan para mahasiswa laki-laki biasanya ketahuan menatap ke kantor Suhan dengan harapan bisa melihat sekilas keindahan yang tak tertandingi. Mereka frustrasi karena Suhan tidak menunjukkan wajahnya kecuali saat dia berjalan menuju dan dari kelasnya. Tidak ada yang melihatnya bahkan di kafetaria. Semua ini memperdalam perasaan bahwa dia seperti peri yang tidak mengonsumsi makanan dari dunia fana. Haoren datang ke lapangan olahraga dan mulai berlari 10 putaran sesuai rencananya. Dia menemukan staminanya pulih lebih cepat dari sebelumnya, dan dia bertanya-tanya apakah itu adalah hasil dari terobosan ke dalam gulungan konsentrasi roh tingkat pertama. Cahaya redup memperluas bayangan Haoren selagi dia menikmati lapangan olahraga yang luas dan kesunyian malam. Mengedarkan energi sesuai dengan gulungan konsentrasi roh dan menikmati esensi alam, dia mengatur pernapasan dan langkahnya sambil berlari dengan kecepatan tetap. Pakaiannya melayang di udara. Haoren tidak menyadari ada aura bebas dan tenang yang mengelilinginya ketika dia berlari. Setiap langkahnya mantap dan tegas sementara angin sepoi-sepoi bertiup di sekelilingnya dan menembus pakaiannya. Dao surgawi berasal dari alam. Tatanan alam tanpa sadar telah mempengaruhi Haoren, dan setiap gerakannya di malam yang damai ini mengikuti jalur termudah dan logis yang disarankan oleh 5 elemen dan 8 trigram. Setelah 10 putaran, dia berlari 10 putaran lagi. Haoren terkejut karena kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Dia sedang berlatih lari jarak jauh, tapi dia merasa seperti sedang berjalan santai tanpa ada beban yang terdeteksi di langkahnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut. Dia melihat ke arah itu.
Dia melihat Xie Yujia dalam gaun sifon panjang bermotif bunga duduk dengan tenang di anak tangga belasan meter jauhnya. Dia mengawasinya sambil tersenyum. Bab 23, Jangan Kalah. Hao Ren tidak melihat orang lain di sekitarnya, dan sepertinya dia ada di sini sendirian. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berlari. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk melihatmu berlari. Xie Yujia memiringkan kepalanya dan tersenyum. Rambut hitam gagaknya menutupi dahinya yang berkilau dan ekor kudanya yang panjang di punggungnya memberinya tampilan yang segar. Angin malam menyapu dirinya dan mengirimkan seuntai aroma ke Hao Ren. Kulit lembut dan putih, daging dan rambut bersih, serta gaunnya yang berkibar menunjukkan bahwa dia baru saja mandi. Hao Ren selalu menganggap Xie Yujia cantik, begitu pula semua teman sekelas prianya. Karena dia jarang menunjukkan wajahnya selama kegiatan universitas, gadis paling populer di kelas telah menjadi milik pribadi, kelasnya atau jurusannya. Dia tidak dipromosikan sebagai seseorang yang menyaingi Ling Li sebagai gadis paling populer di universitas. Faktanya, Hao Ren menganggap Xie Yujia lebih cantik daripada Lin Li, dan dia menganggap temperamen Xie Yujia yang segar dan elegan lebih menarik. Bagaimana kamu tahu aku sedang berlatih di sini? Hao Ren melanjutkan pertanyaannya. Dia tidak banyak berkeringat saat berlari, tapi sekarang dia tiba-tiba berkeringat ketika menghadapi Xie Yujia. Saya ketua kelas, dan saya tahu segalanya. Masih tersenyum, Xie Yujia memandang Hao Ren dengan percaya diri. Kamu telah berlatih lari di sini pada jam 9 setiap malam. Apakah saya benar? Hao Ren tahu informasi menyebar sangat cepat di antara para gadis, tapi dia tidak pernah menyangka Xie Yujia akan memperhatikannya, teman sekelas yang biasa dan tidak penting. Bukankah cewek selalu membicarakan kelakuan cowok ganteng? Kamu terlihat gagah saat berlari, lanjut Xie Yujia. Karena malu, Hao Ren menundukkan kepalanya. Suatu kehormatan menerima pujian dari ketua kelas yang cantik, ucapnya. Sekali lagi, Xie Yujia tersenyum manis. Aku adalah ketua kelas, dan tugasku adalah menyemangatimu demi kehormatan kelas kita. Jadi kamu tidak bersungguh-sungguh. Itu hanya sebuah dorongan. Hao Ren memberinya tatapan kecewa. Aku serius. Itu juga merupakan dorongan. Kamu memang terlihat menarik saat berlari. Melihat kekecewaan Hao Ren, Xie Yujia segera menambahkan. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya menemukan sesuatu yang salah dengan kata-katanya. Dia menunduk dan tersenyum. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebagai ketua kelas. Faktanya, selama kamu memberikan segalanya, aku akan tetap senang meski kamu berakhir di posisi terakhir. Terima kasih banyak atas dorongannya. Hao Ren mengeluarkan ponselnya dari sakunya, sekarang jam 9.40. Asrama akan dikunci jika kita tidak segera kembali. Hari ini adalah hari Jumat, dan mereka tidak akan tutup sampai jam 12, Xie Yujia mengingatkannya. Oh, aku hampir lupa tanpa pengingatmu. Hao Ren berpikir sejenak, tetapi ini masih terlambat, dan saya telah menyelesaikan latihan saya. Bagaimana kalau aku mengantarmu kembali? Apakah kamu tidak lapar? Xie Yujia bertanya padanya dengan tiba-tiba. Hao Ren menatap kosong padanya sejenak. Aku punya mie instan di asramaku. Melihat ekspresi konyol di wajah Hao Ren, Xie Yujia tersenyum. Aku akan mentraktirmu camilan larut malam sebagai hadiah atas latihan kerasmu demi kehormatan kelas. Oke. Hao Ren mengangguk. Dia tidak menyangka Xie Yujia akan mengundangnya makan camilan larut malam. Ini merupakan kejutan besar baginya ketika Xie Yujia datang untuk melihatnya berlatih hingga larut malam. Tunggu sebentar. Hao Ren meminta Xie Yujia untuk tetap di tempatnya sebelum berlari melintasi lapangan dan mengambil jaket yang ditinggalkannya di rumput. Lalu dia berlari kembali ke sisinya. Berdiri di tangga dengan gaun panjangnya yang elegan dengan siluetnya di malam hari dan cahaya lampu, Xie Yujia tampak lebih segar dan memikat. Ayo pergi. Hao Ren memanggil Xie Yujia. Oke. Xie Yujia mengangguk dan mengikuti Hao Ren keluar dari lapangan olahraga berpagar. Wosh, saat keluar dari lapangan olahraga, hembusan angin bertiup ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Hao Ren segera menyampirkan jaketnya ke bahu Xie Yujia dan kemudian melindunginya dari angin yang menggigit dengan tubuhnya. Dia membawanya keluar dari tempat yang dingin dan berangin. Kenapa aku tidak pernah memperhatikan kesopananmu? Kembali ke jalan kampus yang sepi, Xie Yujia mengembalikan jaket itu kepada Hao Ren dan berkata, apakah karena aku sudah lama tinggal bersama Zhou Liren sehingga aku terkena beberapa perilaku buruknya? Hao Ren bercanda. Zhao Jiayi dan orang-orang itu terkadang memang keterlaluan, tapi menurutku kamu berbeda.
Xie Yujia memberitahunya saat mereka berjalan. Saat itu hampir tengah malam, dan suasana sepi hampir tidak ada seorang pun yang terlihat. Cahaya redup dari lampu jalan yang minim membuat jalan yang tidak terlalu panjang atau terlalu pendek membuatnya terasa sedikit meragukan dan romantis. Tidak jauh berbeda. Faktanya, saya tidak lebih baik dari mereka. Hao Ren berkata dengan nada mengejek dirinya sendiri. Saya pikir Anda lebih bersungguh-sungguh dengan berbagai hal. Setidaknya Anda sudah mulai berlatih beberapa hari sebelum lomba. Xie Yujia mau tidak mau membelanya. Hao Ren tersenyum, saya adalah pria pemalu yang takut kalah. Xie Yujia tetap diam dan berjalan ke gerbang belakang universitas bahu-membahu dengan Hao Ren. Dia berjalan termenung seolah dia sedang menikmati kata-kata Hao Ren atau memikirkan hal lain. Hao Ren tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa berjalan-jalan dengan gadis paling populer di kelas bahu-membahu di kampus pada malam yang sepi. Siapapun yang melihat mereka akan menganggap mereka sebagai pasangan. Apa yang ingin kamu makan? Di gerbang belakang, Xie Yujia tiba-tiba bertanya pada Hao Ren. Hotpot pedas. Hao Ren bertanya ragu-ragu. Hotpot pedas adalah makanan termurah yang bisa dia pikirkan. Lagi pula, dia merasa tidak nyaman jika seorang gadis mentraktirnya makan. Oke. Xie Yujia langsung menyetujuinya. Saat itu Jumat malam, dan gedung asrama baru akan dikunci pada tengah malam. Sebenarnya ada banyak siswa yang keluar untuk makan larut malam. Hao Ren menyesali keputusannya untuk makan spesi hotpot, takut kalau orang-orang yang sedang bermain kartu di kamar asramanya mungkin juga keluar untuk makan camilan larut malam. Dia akan dikutuk jika mereka melihatnya dan menyebarkan gosip. Xie Yujia tampaknya tidak mengungkapkan kekhawatirannya ketika dia dengan riang berjalan ke salah satu stan spesi hotpot. Dia berbalik untuk bertanya pada Hao Ren, apa yang ingin kamu makan? Pilih apapun yang kamu mau. Melihat sikapnya yang cepat, Hao Ren mengesampingkan kekhawatiran dan rasa malunya. Dia mengambil beberapa tusuk daging dan sayuran dan menaruhnya di keranjang sebelum menyerahkannya padanya. Kamu sudah berlari lama sekali dan pasti kelaparan. Ambil lagi. Tanpa berkonsultasi dengannya, Xie Yujia menaruh beberapa tusuk bakso lagi ke dalam keranjang Hao Ren. Kemudian dia mengambil beberapa untuk dirinya sendiri dan membawa kedua keranjang tersebut kepada pemilik stand untuk pembayaran. Mereka duduk di meja di udara terbuka dan dengan tidak sabar menunggu tusuk sate yang berbau harum diambil dari panci. Teman-teman, jangan muncul sekarang, sementara mereka menunggu, Hao Ren berdoa dalam hati. Mengapa kamu terlihat sangat gugup? Xie Yujia memandang Hao Ren dan bertanya. Tidak, bukan aku. Hao Ren melihat ke arah ketua kelas yang cantik, ini pertama kalinya aku makan camilan larut malam bersamamu, ketua kelas. Tentu saja, saya sedikit gugup. Apakah ini pertama kalinya kamu makan camilan larut malam bersama seorang gadis? Menatap Hao Ren dengan matanya yang cerah, Xie Yujia bertanya lagi. Siapa yang bilang, saat aku masih di SMA, aku punya pacar? Hao Ren tidak mau mengakui kebenaran yang memalukan itu. Melihat ekspresi kaku Hao Ren, Xie Yujia terkikik. Saya tidak percaya. Hao Ren mengerutkan bibirnya karena malu dan memutuskan untuk mengalihkan pertanyaan padanya. Ketua kelas, kamu sangat cantik. Kamu pasti pernah punya pacar sebelumnya. Xie Yujia menggelengkan kepalanya, dan kuncir kudanya bergoyang mengikuti gerakannya. Kilau hitam cerah menyinari rambutnya di bawah cahaya lampu jalan. Kalau begitu kita setara, kata Hao Ren tanpa berpikir. Xie Yujia tersenyum tanpa berkomentar. Tiba-tiba terlintas dalam benak Hao Ren bahwa mereka sama sekali tidak setara. Xie Yujia sangat cantik, dan dia pasti punya banyak pria yang mengejarnya. Dia mengabaikannya begitu saja karena fokusnya adalah belajar. Sebaliknya, dia hanyalah pria biasa yang tidak disukai oleh gadis manapun. 2 hidangan hotpot pedas. Istri pemilik stand membawakan hidangan spesi hotpot untuk mereka. Dia sepertinya telah memperhatikan kecantikan segar, Xie Yujia, dan mau tidak mau meliriknya beberapa kali. Tidak hanya istri pemilik stand, tetapi para siswa laki-laki di dekatnya juga diam-diam memandangnya. Kecantikan, bahkan yang low profile, tidak bisa lepas dari perhatian para pria. Makan. Xie Yujia melihat hidangan hotpot pedas dan dengan santai menyerahkan sepasang sumpit kepada Hao Ren. Bagi siswa laki-laki yang tidak mengenal mereka, sikap santai ini merupakan tindakan keintiman yang menarik tatapan cemburu mereka. Orang ini terlihat biasa saja, dan dia juga tidak terlihat kaya. Kenapa dia bisa menarik perhatian si cantik? Para siswa laki-laki berspekulasi dalam diam sambil memakan makanan mereka dan melirik ke arah Xie Yujia. Ketua kelas,
kenapa kamu tidak pulang akhir pekan ini? Hao Ren bertanya padanya sambil membuka bungkusan sumpit. Itu hanya untuk sekali pakai. Karena aku ingin melihatmu berlari, jawab Xie Yujia tanpa berpikir. Dia mencibir melihat ekspresi terkejut di wajah Hao Ren. Oke. Aku tinggal untuk membantu OSIS mengatur beberapa hal. Jadi mengundangku makan bukanlah rencana awalmu. Hao Ren bertanya. Biarkan aku berpikir, Xie Yujia menundukkan kepalanya untuk menggigit bakso. Aku berencana hanya melihatmu berlatih, tapi kemudian aku memutuskan untuk menghadiahimu makanan ketika aku melihatmu berlatih begitu keras. Hao Ren tidak peduli apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak karena dia sangat tersentuh karena Xie Yujia akan datang dan melihatnya berlatih hingga larut malam. Suatu hari ketika Suhan memintamu pergi ke kantornya, apa yang sebenarnya terjadi? Xie Yujia bertanya tiba-tiba. Dia melihat saya berbicara di kelas dan membawa saya ke kantornya untuk memberi saya ceramah, jawab Hao Ren. Mata Xie Yujia memberitahunya bahwa dia tidak membelinya, tapi dia tidak menanyainya tentang hal itu. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan lain, lalu apa yang terjadi dengan si cantik kecil yang datang menemuimu? Dia adalah salah satu gadis yang saya ajar. Dia datang ke sini hanya untuk main-main denganku, jawab Hao Ren segera karena dia sudah menyiapkan jawaban ini. Dia memandang Xie Yujia, ketua kelas, kamu tampaknya cukup tertarik padaku akhir-akhir ini. Hal-hal yang terjadi padamu akhir-akhir ini membuatku mustahil untuk tidak menyadarinya, balas Xie Yujia. Sambil menyeringai, Hao Ren menundukkan kepalanya dan mulai menyedot mie ke dalam mulutnya dengan suara keras. Para siswa laki-laki yang melirik ke arah mereka sangat marah dengan tata krama mejanya yang buruk. Mereka mengira dia secara terang-terangan pamer bahwa dia bisa makan larut malam dengan cantik meski dengan kekasaran seperti itu. Faktanya, Hao Ren merasa gelisah. Dia telah menjadi teman sekelas Xie Yujia selama lebih dari 1 tahun, dan jalan mereka jarang bertemu. Di universitas, perkuliahan diselenggarakan secara longgar. Karena beberapa kelas mengambil mata kuliah yang sama sedangkan mahasiswa dari jurusan yang berbeda mengambil mata kuliah umum yang sama, maka jarang sekali mereka berinteraksi. Selain itu, hanya sedikit gadis yang mengikuti jurusan Hao Ren, dan mereka selalu berkumpul bersama. Singkatnya, Hao Ren memiliki sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan Xie Yujia. Apa yang Cao Ronghua dan yang lainnya katakan padaku terakhir kali hanyalah lelucon, bukan? Xie Yujia bertanya. Hao Ren mengangkat kepalanya, dan wajahnya memerah karena hotpot pedas yang dia makan. Mereka datang dan memberitahuku bahwa kamu menyukaiku. Xie Yujia menggigit bibirnya sebelum memaksakan kata-katanya keluar. Matanya yang besar dengan bulu mata yang panjang tampak sangat indah bahkan di tempat makan larut malam yang kumuh. Wajah Hao Ren menjadi semakin merah. Tidak, mereka hanya bercanda. Oh, itu tidak penting. Saya merasa mereka suka bercanda. Xie Yujia tersenyum cerah, tampak acuh tak acuh terhadap keseluruhan kejadian. Para senior itu tidak menyusahkanmu, kan? Setelah beberapa saat, Xie Yujia tiba-tiba bertanya. Mengapa kamu bertanya? Hao Ren tiba-tiba berhati-hati. Saya mendengar dari OSIS bahwa beberapa siswa laki-laki senior yang bermasalah tidak senang dengan perilaku Anda dalam beberapa minggu terakhir. Mereka menyatakan bahwa mereka akan memberimu pelajaran. Xie Yujia menatap Hao Ren sambil mengungkapkan kekhawatirannya. Yah, itu bukan masalah besar. Dengan acuh tak acuh, Hao Ren kembali makan. Saya kenal beberapa di antaranya. Apakah Anda ingin saya menjelaskan kepada mereka tentang kesalahpahaman tersebut? Xie Yujia meminta pendapat Hao Ren. Itu bukan masalah besar. Anda tidak perlu menyusahkan diri Anda sendiri dengan hal itu, Hao Ren menolak dengan lambaian tangannya. Dia tidak mengira orang-orang itu akan menimbulkan banyak masalah baginya. Lebih penting lagi, dia tidak ingin Xie Yujia, seorang gadis, membantunya menyelesaikan masalah. Yah, menurutku mereka hanya mencoba menakutimu. Kamu harus tetap rendah hati di masa depan di universitas, Xie Yujia menasihatinya dengan prihatin. Tetapi itu bukan salahku, Hao Ren memikirkannya tetapi tidak mengatakannya. Ketika mereka selesai makan, waktu sudah hampir pukul 11 malam. Udara malam semakin dingin. Melihat gaun tipis Xie Yujia, Hao Ren takut dia akan masuk angin dan menyarankan agar mereka kembali ke asrama lebih awal. Xie Yujia tidak keberatan. Bagaimanapun, mereka masih teman sekelas dan tidak bisa berjalan bergandengan tangan sampai tengah malam seperti pasangan sungguhan. Berjalan melewati kampus yang sepi, Hao Ren menemani Xie Yujia ke gedung asramanya. Lakukan yang terbaik di pertandingan atletik.
Berdiri di depan pintu, Xie Yujia menyemangati Hao Ren sambil tersenyum. Mengerti. Ketua kelas, selamat malam. Hao Ren melambai padanya. Untuk alasan yang tidak dia ketahui, dia lebih suka memanggilnya ketua kelas daripada namanya. Dia berbalik untuk berjalan ke gedung asramanya sendiri, dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya, apakah ini Kencan? Jika ini bukan Kencan, kenapa dia bisa merasa lebih dekat dengannya? Sepertinya, wanita cantik seperti ketua kelas hanya mendorongku untuk tampil lebih baik. Hao Ren menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan spekulasi liarnya. Kembali ke asramanya, dia mandi dan pergi tidur. Ding! Ding! Keesokan paginya, hari Sabtu, Hao Ren dibangunkan oleh dering telepon genggamnya. Ren, ada apa? Zhao Jiai yang tidur di tempat tidur paling bawah di bawahnya adalah orang pertama yang bangun. Dia membuang selimutnya dan berlari ke meja sebelum melemparkan telepon seluler yang berdering ke Hao Ren yang sedang tidur di tempat tidur atas. Nomor tak dikenal muncul di layar. Siapa ini? Ini masih awal. Hao Ren menjawab telepon dengan sedikit ketidaksenangan. Saya Zhao Guang. Mobil kami sekarang ada di depan gedung asramamu. Suara mantap terdengar dari telepon. Bab 24, siapa bilang kita bukan keluarga? Suara itu sempat membius Hao Ren sebelum dia segera meletakkan teleponnya dan bergegas ke balkon dari tempat tidur atasnya. Dia melihat Chevrolet hitam diam-diam diparkir di depan asramanya. Dia kembali ke kamar tanpa banyak berpikir dan mengenakan beberapa pakaian dan sepatu. Hao Ren kemudian mengangkat teleponnya dan melompat ke bawah. Zhao Guang duduk di kursi pengemudi sementara Zhao Hongyu di kursi penumpang. Zhao Yanzi sedang duduk di belakang dengan mulut kecilnya yang cemberut. Mengapa kamu di sini? Hao Ren bertanya dengan heran. Kami akan melakukan perjalanan akhir pekan, dan kami di sini untuk menjemputmu, jawab Zhao Guang. Nada suaranya tidak diragukan lagi seolah-olah Hao Ren pasti akan bergabung dengan mereka. Hao Ren ingin memberikan alasan, hari ini saya akan meminta Lu Qing berbicara dengan sekolah jika ada sesuatu yang perlu Anda lakukan, kata Zhao Guang. Hao Ren berjuang sebentar sebelum akhirnya menyerah, baiklah, itu bukan masalah besar. Kami tidak perlu berbicara dengan wakil kepala sekolah. Oke. Zhao Guang mengangguk. Masuk ke dalam mobil. Zhao Hongyu tersenyum pada Hao Ren. Hao Ren membuka pintu dengan canggung dan duduk di belakang di samping Zhao Yanzi. Itu adalah satu-satunya pilihannya. Mama, mengapa kita membawanya? Kamu bilang ini akan menjadi perjalanan keluarga. Zhao Yanzi mengeluh. Bukankah Hao Ren adalah bagian dari keluarga kita? Zhao Hongyu berkata dengan lembut. Zhao Yanzi tidak tahu harus berkata apa. Dia memikirkannya, dan Zhao Guang menyela ketika dia hendak berdebat lagi. Kami akan pulang saja jika kamu terus mengeluh. Kalau begitu, kamu bisa mengerjakan pekerjaan rumahmu. Itu tentu saja berhasil menekan amarahnya saat dia menutup mulutnya. Namun, cibirannya menjadi lebih jelas. Ren, kamu belum sarapan ya? Zhao Hongyu berbalik dan bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Saya tidak lapar, jawab Hao Ren. Buka tasnya, si. Berikan Ren sepotong roti, kata Zhao Hongyu. Zhao Yanzi menahan napas dan membuka tasnya. Masih kesal, dia mengeluarkan roti kecil dan melemparkannya ke Hao Ren. Terima kasih. Hao Ren berkata pada Zhao Hongyu. Zhao Guang terus mengemudi dengan mantap dan berhenti berbicara. Zhao Yanzi bersembunyi di sudut dan menjaga jarak dari Hao Ren. Itu lebih merupakan demonstrasi sikapnya terhadap Hao Ren dan orang tuanya. Jelas sekali bahwa dia kesal padanya. Setelah meninggalkan pusat kota, mereka menempuh jalan yang lebih luas. Mereka berempat di dalam mobil tidak pernah berbicara lagi. Perjalanan jauh dan pemandangan serupa di luar jendela mulai membuat orang mengantuk. Hao Ren dan Zhao Yanzi sedang tertidur. Hao Ren sedang tidur karena kurang tidur sejak dia tidur terlalu larut tadi malam dan bangun terlalu pagi hari ini. Adapun Zhao Yanzi, karena kegembiraannya dalam perjalanan hari ini yang membuatnya sulit untuk tidur tadi malam. Kursi mobil yang nyaman membuatnya ingin tidur juga. Keduanya terjatuh ke tengah kursi belakang saat mobil terus melaju di jalan. Kita di sini. Sebuah suara yang tajam membangunkan mereka berdua. Hao Ren dan Zhao Yanzi perlahan terbangun saat mereka menyadari bahwa kepala mereka bersentuhan. Keluar. Zhao Yanzi mendorong Hao Ren menjauh dengan cemberut yang tidak menyenangkan. Dia dengan cepat melompat keluar dari mobil. Pemandangan sekitar pegunungan hijau dan air jernih tak lama kemudian membuat senyum bahagia tersungging di wajahnya. Hao Ren menyeka air liur dari mulutnya dan keluar dari mobil juga.
Dia menyadari bahwa mereka sudah berada di pegunungan. Di mana ini? Dia bertanya. Gunung Greenstone, jawab Zhao Hongyu. Ah! Hao Ren terkejut. Greenstone Mountain adalah objek wisata terkenal di luar East Ocean City, namun jaraknya lebih dari 100 km dari pusat kota. Sepertinya mereka telah berkendara selama lebih dari 2 jam tanpa disadari. Ayo pergi ke puncak gunung hari ini dan menginap di hotel di kaki gunung malam ini, lanjut Zhao Hongyu. Ah! Hao Ren menjadi lebih terkejut lagi. Dia memaksakan dirinya untuk ikut dalam perjalanan bersama keluarga Zhao Yanzi sambil berpikir bahwa mereka akan kembali dalam 1 hari. Tapi untuk bermalam, dulu. Karena jaraknya lebih dari 100 km dari kota, bahkan bus di sini pun tidak akan menuju ke arah itu. Orang yang berkunjung ke sini biasanya akan mengemudi atau naik bus yang disediakan oleh agen perjalanan. Ayo kita taruh barang-barang kita di hotel dulu, saran Zhao Hongyu. Zhao Guang menyimpan kunci mobilnya sambil mengangguk. Dia mengambil tas travel besar darinya dan menuju ke hotel terdekat. Meskipun Zhao Guang tidak banyak bicara, Hao Ren bisa merasakan pengertian diam-diam dan hubungan cinta antara dia dan Zhao Hongyu. Di sini, Zhao Yanzi memasukkan ranselnya ke dalam pelukan Hao Ren dan melompat ke belakang ayahnya. Hao Ren merasa sedikit canggung mengetahui bahwa dia harus tinggal bersama mereka selama 2 hari. Namun, saat ini tidak ada jalan kembali. Dia melemparkan ransel Zhao Yanzi ke punggungnya dan mengikuti mereka ke hotel sambil mengangkat bahu. Hotel bintang 4 di kaki gunung yang terkenal itu tidak murah sama sekali. Satu kamar berharga 1.200 yuan per malam. Zhao Guang membayar 2 kamar dengan kartu platinumnya seolah itu bukan apa-apa. Kemudian mereka perlu mengoordinasikan ruangan. Mereka tidak akan memaksaku berbagi kamar dengan Zhao Yanzi, bukan? Hao Ren berpikir dalam hati. Ayo pergi. Zhao Guang menepuk pundaknya setelah menyadari keraguan Hao Ren. Hao Ren tiba-tiba menyadari bahwa dia akan berbagi kamar dengan ayah Zhao Yanzi, dan Zhao Yanzi akan berada di kamar lain bersama ibunya. Apa yang aku pikirkan? Hao Ren berbicara pada dirinya sendiri saat dia masuk ke ruangan bersama Zhao Guang. Kamar mereka berseberangan. Hao Ren mengikuti Zhao Guang ke dalam kamar dan menemukan bahwa kamar-kamar tersebut didekorasi dengan elegan meskipun tidak terlalu besar. Dia membuka tirai, dan pemandangan indah Gunung Greenstone memasuki pandangannya. Gelombang udara segar menerpa wajahnya. Dia belum pernah menghirup udara segar seperti itu di kota. Letakkan semuanya dan segarkan diri sedikit sebelum kita memulai pendakian, kata Zhao Guang kepada Hao Ren. Oke. Hao Ren meletakkan ransel kecil berwarna merah muda Zhao Yanzi di kursi dan berjalan ke kamar mandi. Dia menyikat giginya dan juga membilas wajahnya. Dia pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan itu. Cukup memalukan untuk dipikirkan. Mereka bertiga sudah menunggu di pintu ketika Hao Ren keluar dari kamar mandi. Sangat lambat. Zhao Yanzi bergumam. Hao Ren tidak ingin bertengkar dengannya di depan orang tuanya. Dia terbatuk ringan 2 kali dan bertanya pada Zhao Guang, waktunya berangkat. Ambil ranselku. Zhao Yanzi berteriak. Hao Ren berbalik dan mengambil ransel kecil berwarna merah mudanya. Bersikaplah sopan, Zi. Zhao Guang akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan memarahinya. Zhao Yanzi mengertakkan giginya saat dia merasa bersalah. Dia sangat gembira dengan perjalanan keluarga ini, namun kemunculan Hao Ren yang tiba-tiba membuatnya tidak nyaman. Ayo, kita naik gunung, kata Zhao Hongyu. Oh, izinkan aku menelepon nenekku dulu. Saya seharusnya mengunjunginya akhir pekan ini. Hao Ren tiba-tiba teringat dan mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon ke rumah dan memberitahu neneknya bahwa dia tidak akan bisa mengunjunginya akhir pekan ini karena dia pergi keluar dengan teman sekelasnya. Neneknya tidak menyalahkannya. Di sisi lain, dia menyuruhnya bersenang-senang. Zhao Hongyu merasa bahwa Hao Ren bahkan lebih berbakti dan pengertian melalui penggunaan nada dan kata-katanya melalui telepon. Udara di sini sangat segar. Kapan-kapan kamu harus membawa nenekmu ke sini. Ada tuan rumah petani asteris di kaki gunung. Beberapa anak muda di kota akan membawa orang tua mereka ke sini untuk menghindari panas dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Para tetua dapat bermain kartu, mengobrol, dan mencoba beberapa hidangan menyegarkan. Tempat ini cukup santai dan populer, kata Zhao Hongyu kepada Hao Ren sambil menutup telepon. Gumam Hao Ren. Dia tidak pernah menyebut Zhao Yanzi kepada neneknya, dan dia bahkan memberitahunya bahwa dia sedang keluar dengan teman sekelas tadi. Bagaimana dia bisa memperkenalkan neneknya kepada orang tua Zhao Yanzi?
Ia tidak tahu apakah nenek akan terkejut atau terkejut melihat cucu menantunya yang tidak patuh dan nakal. Kami adalah keluarga jadi jangan terlalu kaku. Kendurkan sedikit. Mari kita mulai pendakiannya. Zhao Hongyu tersenyum pada Hao Ren dan berjalan keluar dari pintu masuk hotel sambil memegang tangan Zhao Guang. Bab 25, Kuil Daois yang misterius. Zhao Yanzi benar-benar merasa nyaman. Dia melompat dan melompat, memimpin semua orang. Hari ini, dia mengenakan rok pendek yang dijahit dengan bahan katun dan denim, memperlihatkan betisnya yang halus dan ramping. Dari bajunya yang berpotongan rendah dan tanpa lengan seperti rompi muncul dua lengan montok dan sebagian kulit yang bagus. Itu sedikit memikat. Untuk gadis seusianya, atau untuk Hao Ren yang relatif konservatif, pilihan pakaiannya tampak agak berani. Di sisi lain, sandal Romawi di kakinya dengan cerdik menyeimbangkan keseksiannya dengan keaktifan masa mudanya. Seiring dengan lompatan dan lompatannya, sandal itu pun berjatuhan seperti dua kupu-kupu yang beterbangan. Senang rasanya memiliki ibu yang berprofesi sebagai desainer. Dengan padu padan pakaian yang kasual, bukan saja Zhao Yanzi tidak terlihat canggung, dia malah terlihat seperti model katalog kecil yang cantik. Sebagai perbandingan, Hao Ren sangat ketinggalan zaman. Dia mengenakan kemeja yang belum dicuci selama 3 hari, celana jeans kusut, dan sepasang sepatu lari kotor. Satu-satunya hal tentang dirinya yang dapat menarik perhatian adalah ransel kecil berwarna merah muda di punggungnya. Namun, itu juga merupakan barang milik Zhao Yanzi. Ngomong-ngomong, memang cukup aneh kalau pria seperti dia memakai ransel berwarna pink. Saat Zhao Yanzi bergegas ke depan, Zhao Guang dan Zhao Hongyu berjalan berdampingan dengan Hao Ren. Meskipun pakaian Zhao Guang bernuansa bisnis kasual, Zhao Hongyu tampil dengan nuansa atletis. Hampir mustahil untuk mengatakan bahwa dia sudah menjadi ibu dari seorang siswa sekolah menengah. Mereka terus menaiki tangga batu dan akhirnya sampai di loket tiket objek wisata tersebut. Zhao Yanzi sudah berdiri tepat di samping jendela loket tiket, tidak sabar menunggu orang tuanya pergi membeli tiket. Ketidakmampuannya untuk menahan diri mengingatkan Hao Ren pada saat dia pergi jalan-jalan bersama orang tuanya di masa kecilnya. Zhao Guang berjalan dengan tenang dan membeli 4 tiket masuk sekaligus. Hao Ren merasa sedikit tidak nyaman karena tiketnya telah dibayar. Namun di saat seperti ini, dia tidak ingin melakukan perlawanan munafik atas hal yang tidak perlu. Melalui gerbang gunung, mereka terus menaiki tangga. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Lingkungan mereka dipenuhi dengan kehijauan. Sebagai hasilnya, bahkan udaranya pun mengeluarkan sedikit kesejukan. Aliran sungai yang muncul kembali berkelok-kelok ke bawah sepanjang jalan setapak, menghasilkan suara yang jernih dan merdu di kaki mereka. Dengan mulut terbuka lebar, Zhao Yanzi mulai menghirup udara segar dalam-dalam. Hao Ren tidak bisa menahan senyum melihat tingkah lakunya yang polos dan kekanak-kanakan. Sungguh luar biasa santai dan memuaskan bagi mereka bisa menyatu kembali dengan alam setelah sekian lama tinggal di kota. Bergandengan tangan, Zhao Hongyu dan Zhao Guang meluangkan waktu untuk mengagumi dan mengapresiasi pemandangan di sekitar mereka. Karena Hao Ren tidak ingin berjalan di samping Zhao Yanzi, dia berjalan di belakang mereka. Demikian pula, Zhao Yanzi juga tidak ingin terjebak dengan Hao Ren. Karena itu, dia seperti binatang kecil yang bersemangat, berlari dan menjelajah ke depan. Pelan-pelan. Zhao Hongyu memperingatkan. Mama, ada sebuah gua di sini. Zhao Yanzi berteriak penuh semangat dari depan. Zhao Hongyu tertawa kecil. Dia berbalik dan melambai pada Hao Ren sebelum berjalan ke depan untuk bergabung dengan Zhao Yanzi. Gua ini tercipta karena pengaruh air bawah tanah. Aliran sungai di gunung telah membentuk jalan rahasia di dalam gunung. Ketika mereka menabrak bebatuan yang rapuh dan usang, mereka akan menerobos. Apa yang kami lihat dalam perjalanan ke sini adalah anak-anak sungai. Aliran air yang sebenarnya semuanya terdapat di bagian dalam gunung. Kenapa tidak ada air di dalamnya? Zhao Yanzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena besaran dan dampak aliran air juga bergantung pada musim. Ketika aliran air melimpah, air akan merembes masuk. Tentu saja, bisa juga alirannya dialihkan. Dengan kata lain, ini dulunya adalah jalan keluar yang tertutup dari dalam karena tanah longsor skala kecil, Zhao Hongyu menjelaskan dengan sabar. Sambil menganggukkan kepalanya, mata Zhao Yanzi berbinar seolah dia baru saja menemukan benua baru. Dia menunjuk ke depan, lihat, ada tulisan di sana. Surga Duniawi, konon ini ditulis oleh penyair terkenal Du Fu dari dinasti Tang. Dulu ada kuil Daois di sini yang disebut Kuil Awan Surgawi, Zhao Hongyu dengan sabar menjelaskan sambil berjalan.
Mengedipkan matanya yang besar, Zhao Yanzi bisa tetap tenang dan mengikuti ibunya dengan cermat, mengamati dan mendengarkan. Hao Ren kagum. Dia terkejut karena Zhao Hongyu sangat berpengetahuan. Dia tidak hanya sukses dalam desain arsitektur, tetapi dia juga sangat fasih dalam bidang astronomi, geologi, budaya, dan kemanusiaan. Hasilnya, mereka maju dengan cepat seiring dengan interpretasi Zhao Hongyu di sepanjang jalan. Terlebih lagi, dia seringkali bisa bercabang dari satu titik untuk menyampaikan lebih banyak informasi kepada Zhao Yanzi. Suaranya lembut dan menyenangkan. Bahkan Hao Ren terpesona dan belajar banyak dari mendengarkannya. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka mencapai titik tengah dan memutuskan untuk pergi makan di sebuah restoran kecil di gunung. Meja mereka ditanam di luar dan di bawah tenda. Sembari menyantap sayur mayur dan nasi, mereka juga bisa menikmati pemandangan indah Gunung Greenstone. Hao Ren sudah terlalu lama terjebak di sekolah. Kesempatan hari ini untuk bepergian bersama keluarga Zhao membuat mata dan pikirannya disegarkan oleh pegunungan hijau dan sungai yang jernih. Dia menjadi ceria juga. Ada kuil Daois di puncak gunung ini yang disebut kuil keesaan surgawi. Dikatakan bahwa Master Daois Zhang pernah berkultivasi di sini. Istana terbesar di kuil Daois ini disebut Istana Pendiri. Seluruh sirapnya dilapisi dengan emas yang digulung. Mereka juga memiliki pohon pinus yang berumur 2000 tahun. Selain itu, ada sebuah monumen yang ditulis oleh guru Daois Zhang sendiri. Saat dia sedang makan, Zhao Guang tiba-tiba menjadi antusias dan menunjuk ke arah Zhao Yanzi. Itu menyenangkan. Zhao Yanzi menatap ayahnya dengan antisipasi. Ayo kita periksa setelah kita selesai makan. Dibutuhkan 3 jam untuk sampai ke sana. Karena tidak ada kereta gantung di sini, ibumu dan aku akan meneruskan yang ini. Kami berencana untuk berjalan kaki lagi, tapi kemudian kami akan meluangkan waktu untuk kembali turun dan beristirahat di hotel, jawab Zhao Guang. Au, Zhao Yanzi jelas kecewa. Atau kamu bisa meminta Hao Ren untuk pergi bersamamu. Zhao Hongyu menyarankan. Siapa yang butuh ditemani? Sambil mengertakkan giginya, Zhao Yanzi menyatakan, saya akan pergi sendiri. Mustahil. Kami akan khawatir jika Anda sendiri yang pergi ke sana. Zhao Hongyu menolak usulan Zhao Yanzi dengan tegas. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menentang orang tuanya, Zhao Yanzi dengan cemberut menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah makan, mereka melanjutkan pendakian. Setelah berjalan sekitar setengah jam dan memeriksa gua Tuan Tua, yang memiliki sejarah besar, Zhao Guang dan Zhao Hongyu siap untuk pergi. Meskipun Zhao Yanzi ingin melanjutkan perjalanan ke atas dan menjelajahi kuil Daois di puncak gunung, dia hanya bisa mengikuti perintah orang tuanya sekarang karena mereka telah memutuskan untuk membatalkannya. Melihat Zhao Yanzi kesal dan mencibir bibirnya, Zhao Hongyu berkata, bagaimana kalau kami membuat pengecualian dan membiarkanmu melanjutkan turmu di gunung ini? Mata Zhao Yanzi berbinar seketika, dan senyuman cerah mulai mekar di wajahnya. Tapi ada satu syarat. Ren harus tinggal bersamamu. Jika tidak, kami akan khawatir, tambah Zhao Hongyu. Menggigit bibirnya, Zhao Yanzi berjuang selama beberapa detik tetapi akhirnya setuju. Baiklah, aku ingin melihat apa yang ada di sana. Semburat kegembiraan muncul di wajah Zhao Hongyu saat dia menoleh ke arah Hao Ren. Ren, tolong tetaplah bersama Zi. Turun kembali segera setelah Anda mencapai puncak gunung. Hubungi kami jika Anda butuh sesuatu. Sesuai kecepatan Anda, 4 jam seharusnya cukup bagi Anda untuk naik dan turun kembali ke sini. Dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lagi untuk turun ke kaki gunung sehingga totalnya menjadi 6 jam. Kami harap Anda sudah kembali ke hotel pada pukul 7. Sebenarnya, Hao Ren juga tidak ingin kembali ke hotel sepagi ini. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menyatu dengan alam. Oleh karena itu, dia mengangguk pada Zhao Hongyu dengan yakin dan berkata, ya, Bibi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjaga Zi. Zhao Guang memberi Hao Ren anggukan ringan yang memberi semangat sebelum berbalik dan pergi bersama Zhao Hongyu. Hao Ren tahu betul bahwa orang tua Zhao Yanzi berusaha menciptakan peluang baginya dan Zhao Yanzi untuk saling mengenal melalui menghabiskan waktu sendirian. Namun, dia tidak ingin terlalu memikirkannya karena yang dia inginkan sekarang hanyalah mengunjungi kuil Daois yang legendaris. Demikian pula, Zhao Yanzi juga memikirkan hal yang sama. Sekarang orang tuanya telah berjalan jauh, dia mulai berteriak pada Hao Ren, ayo, cepat. Jangan lamban dan tahan aku. Setelah memutar matanya sebentar ke arahnya, Hao Ren melihat ke jalan setapak yang tak berujung dan mengambil langkah maju. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.